andaikan kita ajukan ke dosen ditolak oleh dosen. Kenapa? Karena karyanya ini sangat banyak yang bertentangan dengan standar-standar ilmiah. Ini beneran. Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis, Ustaz. Sejauh Al-Fakir mempelajari jarhu wa ta'dil, sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis dan macam-macamnya, padahal kalau kita lihat ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab, jauh. Ma baina sama'i wa sumur. Nah, ilmu hadis saja dari 5 syarat hadis sahih tidak ada yang nanya manuskrip. Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya. Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat, orangnya dulu yang dilihat. Kalau orangnya sudah hasil comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun, tidak pernah ada julukan mausuk dari siapapun, tidak pernah. Ya. Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam Basul Masail kita dengar kalimat Ibnu Hajar, kita gemeter, Pak. Langsung taslim kalau kita. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar saja ditolak, berarti Hajar beneran dia, Pak. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika orang ini kredibilitasnya sudah tidak bisa dipercaya, maka tidak usah baca karyanya, percuma. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sahafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa disebut alim, itu hanya sahafi, tukang-tukang buka buku. Wa innamal ilmu bita'allum min afwahil ulama. Ilmu itu bisa didapatkan langsung talaki dari lisan para ulama. Pernahkah dia belajar ilmu nasab? Pernahkah punya guru ilmu nasab? Pernahkah tercatat dalam sejarah dia pernah daftar dari jadi nasabah? Kalau nasabah BRI mungkin iya. Kalau nasabah bermakna ulama nasab, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena ini menjadi standar. Islam itu asbabul ilmi thalathatun, kan begitu kan? Sebab-sebab kita dapat tahu kepada sebuah kebenaran ada 3. Yang nomor 2 kata Imam As-Saffaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dilihat dari apa? Kredibilitas orangnya. Kalau orangnya sudah tidak meyakinkan, ngapain kita percaya sama omongan apalagi karyanya? Dari dulu seperti itu. Kita kalau diajari hadis, yang pertama ittisalus sanad, orangnya yang dibahas. Yang kedua andalatur rawi, orangnya yang dibahas. Yang ketiga ad-dhabt, dhabt sodr, dhabt kitab, orangnya lagi yang dibahas. Yang keempat syad, tidak bertentangan antara rawi yang fikoh dengan yang lebih fikoh, orangnya lagi yang dibahas. Yang kelima tidak terjadi ilat, ngomongnya agak ngawur, orangnya lagi yang dibahas. Tidak ada hadis itu. Mana manuskripnya yang lebih tua dari Sahih Bukhari? Mudhiyar, Pak. Hadis-hadis Sahih itu mudhiyar, jangan diadik gitu itu. Kenapa? Karena bisa hilang semua. Nah, kenapa kemudian ilmu nasab yang jauh di bawahnya ilmu hadis kemudian sok-sokan mau nanya manuskrip kitab sezaman, dan orang pertama kali yang melanggar tentang aturan sezaman adalah Kiai Imaduddin sendiri. Kita buktikan. Ketika Kiai Imaduddin ingin memindah nasab Sunan Gunung Jati, saudara, ya, yang awalnya beliau memiliki manuskrip tahun 1033, beliau manuskripnya tahun 1033, mau dipindah dari Ubaidillah kepada Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim wafatnya tahun 183 Hijriah. Antara 183 mau dinaikkan ya kepada 1033 yang berarti abad 11 awal, itu terpaut 850 tahun. Coba kita tanya, mana manuskrip zamannya? 850 tahun terpaut, kita tunggu sampai kita poligami semua. Nggak mungkin bisa, saudara, gitu. Kan mending balik ke Ubaidillah 550 tahun kan, dipindah ke Musa Al-Kadzim jadi 850. Seperti itu. Jadi ketika dia menetapkan syarat kitab sezaman, maka dialah orang pertama kali yang melanggar aturan itu sendiri. Atau ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi yang bernama Isa wafat pada tahun 270 Hijriah, tapi berdalil pakai kitab abad ke-6, kan luar. Yang dipakai Tahdzibul Ansab, yang dipakai Al-Syajarah Mubarakah abad ke-5 ke-6, yang dihukumi adalah orang abad ke-3. Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya. Ini namanya blunder, standar janda, saudara. Ya. Ya. Memberi aturan tapi dilanggar sendiri. Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiai Imad mempercayai, bahkan dengan tegas dia mempublikasikan keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Alawi, padahal itu dari akun Facebook palsu.